Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Video kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup serius, yaitu tentang gangguan personality, NPD, Narcissist Personality Disorder. Sebenarnya saya juga awalnya bingung atau tidak tahu apa yang mau dilakukan ketika mengalami pengalaman-pengalaman abusive itu. Kemudian akhirnya saya mendapatkan banyak sekali pencerahan dari ilmu pengetahuan yang semuanya saya dapatkan dari luar negeri, berbahasa Inggris tentunya. Dan saya baru tahu bahwa di sana itu udah banyak sekali orang-orang yang sharing tentang edukasi ini. Nah, awalnya saya juga tidak mau untuk membuat terlalu banyak konten tentang ini, tapi akhirnya saya memutuskan untuk men-sharing karena minimnya pengetahuan tentang hal ini di Indonesia, dan semoga bisa menolong membantu orang yang mengalami hal-hal seperti dengan saya atau bahkan yang sudah lebih parah. Di dalam video ini, saya akan men-sharing tentang apa yang sudah saya pelajari dari banyak sekali buku yang sudah saya baca, e-book, hasil interview, tanya jawab, ratusan artikel yang sudah saya pelajari banyak sekali dari berbagai sumber, walaupun rata-rata sumbernya itu dari luar negeri. Makanya di sini saya ingin coba men-sharing kepada teman-teman semuanya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Kalau kalian sampai di video ini, saya sangat empati kepada kalian, dan tentunya semoga ilmu pengetahuan bisa membantu kalian untuk sembuh, pulih, dan menjadi versi yang terbaik dari diri kalian. Kalau kalian merasa video ini berguna, silahkan subscribe. Dan juga kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut, boleh isi di kolom komentar. Saya mungkin akan membantu semaksimal mungkin. Dan juga jika kalian memang mengalami pengalaman-pengalaman abusive, saya sarankan untuk mengikuti video-video selanjutnya supaya kalian benar-benar paham apa yang terjadi. Seakan-akan kalian yang merasa bingung dan bimbang itu bisa lebih paham tentang yang sebenarnya secara sains, secara psikologi, dan juga saya akan sharing dari pengalaman pribadi saya. Pertama, saya akan membahas dulu tentang apa itu Narcissist Personality Disorder. Ya, dari kata-katanya memang ada kata-kata narsis. Cuman ini jauh berbeda dengan apa yang kita pahami di Indonesia. Narsis, orang yang suka foto-foto, ini sama sekali bukan narsis yang itu yang dimaksud. Narcissist Personality Disorder adalah gangguan mental atau disorder, kelainan personality yang sangat serius. Ini masuk dalam cluster B disorder yang sangat serius. Benar-benar penyakit yang membentuk sebuah personality, kelainan, pola perilaku dari seseorang. Nah, Narcissist Personality Disorder ini secara teori dibagi menjadi dua. Yang pertama, overt atau grandiose, itu tipe yang belak-belakan atau terang-terangan. Dan yang kedua adalah tipe covert atau closet atau yang vulnerable. Nah, dua tipe ini nanti akan saya coba jelaskan tentang perbedaannya. Nah, sebenarnya NPD ini memiliki ciri-ciri secara umum
baik overt maupun covert. Yang orang disebut mengidap penyakit NPD itu menurut American Psychiatric Association dari DSM-5, dan ini sudah diakui seluruh dunia, ada ciri-cirinya. Jadi ciri-cirinya yaitu yang pertama, memiliki perasaan atau perilaku mementingkan diri sendiri yang berlebihan atau egois. Nah, coba kalian refleksi kalau kalian memiliki pasangan yang egoisnya berlebihan. Kedua, memiliki bayang-bayang atau ilusi tentang perasaan atau pemikiran berlebihan tentang kesuksesan diri sendiri, power, kecantikan, hubungan yang ideal, yang ditekankan dalam hubungan itu. Kemudian, percaya bahwa dirinya spesial, unik, dan hanya dapat dimengerti oleh orang-orang tertentu saja. Yang keempat, kecanduan terhadap perhatian, pengakuan, sehingga orang NPD kecanduan terhadap perhatian. Dalam artian perhatian bersifat positif ataupun negatif. Bahkan jika perlu menyakiti orang lain, tujuannya untuk mencari perhatian. Mungkin kalian yang merasa selama ini pasangan saya ini gak ada apa-apa, maunya drama terus. Nah, NPD ini memang merupakan spektrum. Namun nanti kita akan tahu gimana caranya untuk mendeskripsikan apakah memang seseorang ini NPD atau bukan. Kemudian yang kelima, memiliki ekspektasi yang tidak normal dan cenderung berhalusinasi bahwa orang lain, terutama pasangannya itu, bisa membaca isi pikirannya. Jadi pasangan ini akan selalu merasa salah dan bingung apa yang harus dilakukan. Yang keenam, memanfaatkan orang lain demi kepentingan diri sendiri, sehingga di dalam hubungan ini tidak ada take and give. Artinya seorang NPD cenderung akan selalu take terus, dan give itu bisa dilakukan dalam suatu modus untuk memberikan strategi karena ada maunya. Jadi sulit untuk tulus terhadap pasangannya. Kemudian rendah atau bahkan tidak memiliki empati sama sekali, sehingga perilakunya bisa tega terhadap pasangannya. Yang kedelapan, mudah iri hati terhadap orang lain dan percaya orang lain juga iri terhadap dirinya. Dalam hal ini sering tidak terlihat. Kalau yang tipe overt atau grandios lebih terlihat dari pembawaan diri dan kata-katanya. Tapi kalau tipe covert tidak terlihat sama sekali. Karena tipe covert adalah tipe yang tertutup atau introvert. Kemudian yang 9 yaitu menunjukkan sikap arogan. Di dalam yang ke-9 ini juga tipe covert cenderung disimpan dalam hati. Ya. Nah, jadi menurut American Psychiatric Association ini, apa yang membuat orang bisa dikategorikan sebagai NPD? Nah, jika memenuhi 5 dari 9 yang saya ucapkan tadi, bisa ada kemungkinan bahwa pasangan Anda memang NPD atau memerlukan bantuan khusus. Dan juga bisa juga berbahaya untuk kejiwaan atau bagi hubungan kalian. Sehingga perlu adanya cek lebih lanjut. Namun memang NPD ini sifatnya spektrum, sehingga kita tidak bisa mengejudge begitu saja setiap orang. Mungkin ada yang memiliki spektrum narcissism, tapi tidak bisa langsung dikatakan bahwa orang tersebut menderita NPD. Yang pertama, tipe overt atau grandiose. Ini tipe orang yang lebih ekstrovert, terang-terangan, belak-belakan. Perilakunya itu
merendahkan orang lain tanpa disadari ataupun disadari lebih terlihat, pertama. Kedua, memerlukan konstan perhatian dan pengakuan. Yang ketiga, menonjolkan diri dalam sebuah hubungan itu dengan kontrol, power, money, merendahkan orang lain, bisa dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. 4, mendominasi sebuah hubungan, terlihat percaya diri di muka umum, dan bisa juga berpotensi kasar secara fisik. Yang kelima, bersikap sombong, sulit untuk berintrospeksi diri, dan cenderung menyalahkan orang lain. Namun tipe overt ini bisa menjadi orang yang sangat populer karena NPD sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu di awal perkenalan atau hubungan, orang ini akan bersifat charming atau bersifat mempesona untuk menarik korbannya, sehingga pasangan-pasangan itu bisa menjadi human magnet syndrome, yang nanti akan saya jelaskan secara lebih mendetail di video yang sangat penting tentang mengapa kita sebagai orang empatetik atau neurotypical bisa menjadi magnet atau bahkan tertarik dengan orang-orang NPD ini, ketika kita ini belum mengetahui kondisi asli atau bahkan tidak tahu sama sekali tentang NPD. Kemudian yang kedua, tipe covert. Tipe covert ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Waktu itu kecenderungan pasangan saya adalah NPD tipe covert. Nah, ciri umumnya sama dengan yang tadi di DSM-5, namun tipe covert ini memiliki ciri-ciri khusus. Yang pertama, sangat sensitif, sehingga mudah merasa tersinggung, namun amarahnya itu berupa silent rage atau mendendam, sehingga lebih diungkapkan dengan cara menghukum pasangannya, bisa dibilang seperti itu. Silent rage ini bisa ditunjukkan atau bisa ditunjukkan tanpa waktu yang jelas, sehingga bisa terjadi tiba-tiba silent rage ini. Penampilannya sepertinya pemalu, bisa juga terkesan pendiam, sehingga orang akan mengenal dia 180 derajat berbeda di lingkungan teman-teman, pekerjaan, dan sosialnya, namun sangat destruktif dan abusif terhadap orang terdekat, terutama pasangannya. Sehingga ada pepatah yang bilang bahwa NPD bisa sangat membenci atau abusif terhadap orang yang justru paling mencintai dirinya. Kemudian yang ketiga, tidak punya rasa empati atau rendah, artinya di bawah normal, yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada bagian cerebral cortex. Saya akan menjelaskan tentang sains di video selanjutnya secara sangat mendetail dan spesifik. Bagi kalian yang merasa down dan butuh informasi edukasi yang mendalam, silahkan ikuti video saya selanjutnya, karena itu penting banget untuk kalian ngerti tentang sains dari NPD ini sendiri. Kemudian tipe covert pasif agresif, artinya kata-katanya dan perbuatannya itu hampir selalu tidak matching gitu. Bahkan dengan sengaja berpura-pura memanipulasi pasangannya untuk mendapatkan respon emosional. Sehingga tipe covert seluruh dunia atau bahkan sudah diakui oleh komunitas NPD di berbagai negara menjulukinya sebagai serigala berbulu domba. Artinya tipe covert adalah tipe yang jauh lebih berbahaya
paling berbahaya karena tidak terlihat seperti diri aslinya dan selalu pandai berpura-pura, bertopeng, dan juga memanipulasi lingkungan sosial atau bahkan pasangannya. Kemudian yang keenam, nah, senjata utama dari tipe covert NPD yang disebut dengan namanya silent treatment. Silent treatment ini sudah saya alami berkali-kali, benar-benar abusive sekali, dan juga saya sudah paham ini dilakukan secara sengaja. Silent treatment adalah mendiamkan, membiarkan, menterlantarkan pasangannya untuk mendapat respon emosional atau sebagai hukuman entah apapun yang kita tidak tahu salah kita apa, karena tipe covert ini sifatnya sangat sensitif sehingga bagi orang normal tidak ada apa-apa, namun bagi NPD mungkin itu sudah menyinggung. Dan tipe ini memiliki double standard, artinya dia berekspektasi pasangannya untuk melakukan kesempurnaan kepada dirinya, tapi orang NPD ini bisa melakukan apapun yang dia mau, menyakiti pasangannya, dan menganggap bahwa pasangannya harus menerima begitu saja. Tipe covert yang ketujuh disebut dengan istilah insidious, atau artinya dapat membunuh secara perlahan-lahan sampai akhirnya korbannya kehilangan akal sehat karena disebabkan oleh perilaku yang disebut Jekyll and Hyde. Jadi Jekyll and Hyde ini adalah sebuah tokoh fiksi yang menggambarkan satu orang bisa berperan menjadi Jekyll, orang yang kadang-kadang baik, dan juga menjadi Mr. Hyde, yaitu orang yang abusive, sehingga orang ini akan menjadi mood swing dan membutuhkan konstan drama. Artinya ketika dia menjadi Jekyll and Hyde, pasangan akan terus bertahan karena mencintai pasangan yang NPD, maka dia akan terus-menerus berharap bahwa suatu saat pasangannya bisa berubah atau ada potensi untuk menjadi lebih baik. Karena ketika pasangannya menjadi baik atau menjadi Jekyll, dia merasa bahwa ternyata orang ini bisa baik juga. Tapi ketika menjadi dirinya yang sebenarnya atau Mr. Hyde, maka pasangannya ini akan sangat sakit. Nah, kejadian selingan antara baik dan jahat ini di dalam dunia psikologi akan menimbulkan yang namanya cognitive dissonance dan trauma bond. Dua hal ini sangat penting yang juga akan saya kupas tuntas di video selanjutnya. Yang ke-8 yaitu pathological liar. Artinya orang NPD sangat mudah untuk berbohong, bahkan dikatakan berbohong semudah bernafas. Artinya hal-hal yang tidak perlu berbohong aja mereka bisa berbohong. Jadi nggak penting-penting amat, yang penting tetap bohong. Apalagi hal-hal yang nutupin, seperti nutupin selingkuhannya, nutupin kelakuan-kelakuan jahatnya, seperti itu, dan pandai membuat alasan. Kemudian yang ke-9, untuk sebagai penutup dari ciri-ciri tipe covert, yaitu semua ini dilakukan under the radar, atau artinya secara diam-diam. Bahkan orang tipe covert ini, NPD covert, sangat peduli dengan image-nya, walaupun secara diam-diam melakukan hal-hal abusif itu. Untuk penutup yang topik kali ini, topik pembukaan, saya sampaikan bahwa NPD adalah sebuah spektrum.
tanpa diagnosa seorang ahli, kita tidak bisa menentukan 100% orang tersebut NPD. Namun, dari ciri-ciri, pengalaman, hasil interview, dan segala ilmu pengetahuan, memang bisa dibilang bahwa 95% kita bisa mengetahui bahwa pasangan kita NPD atau enggak. Dan kalau Anda merasa pasangan Anda masuk dalam ciri-ciri tersebut, silahkan belajar lebih lanjut tentang bagaimana cara thriving untuk menghadapi NPD abuse yang saya akan bagikan ke Anda berdasar edukasi dan juga pengalaman pribadi dari saya yang pastinya akan sangat membantu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua, dan juga may peace be with you. Thank you.